Nah, oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita buka pasaran kitab kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk Rasulullah, para sahabat, para a'immah, guru-guru kita, para habaib, para ulama, khusus kepada pengarang kitab Sahib Mukhtasar Jiddan dan Sahib Bahjatul Wasail. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya jamaah, kitab ini bernama Syarah Mukhtasar Jiddan, ya, Alamatan Al-Ajrumiyah. Kalau yang di tangan saya ini ada 40 halaman sampai terakhir. Kalau saya hitung di setiap halaman ini kurang lebih ada 22 kosakata kali 36 baris kali 28, ya. Nah, ini kurang lebih 22.176 kosakata tuh, ya, yang akan kita dapetin. Istau'ab al-mufradat, menguasai kosakata, bagian terpenting daripada pahmul nusus, memahami teks-teks bacaan, ya. Syarhu Mukhtasar Jiddan, ya, syarah atau penjelasan kitab Mukhtasar Jiddan, ringkasan banget pada ini, ya. Alamatan al-Ajrumiyah. Yang bagi qiraatuhu lil mubtadi'ina qabla qiraati syarhi asy-Syaikh Al-Kafrawi rahimahullahu taala lil Allamah As-Sayyid Ahmad Zaini Dakhlan nafa'anallahu bihi fid daraini amin.
yang bagi sepatutnya qiraatuhu membaca kitab ini lil mubtadiina kepada para pemula qabla qiraati sebelum membaca syarah Syekh Al-Kafrawi. Jadi dari baca ini selesai naik lagi baca Kafrawi, naik lagi baca Asmawi, bawa Kawakibud Duriyah, baru baca Ibnu Aqil ya. Alfiyah Ibnu Aqil. Gitu tingkatan nahwu tuh gitu panjang. Rahimahullahu taala semoga Allah menyayanginya. Lil allamah ya yang alim As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan nafa'anallahu bihi, semoga Allah memberikan manfaat dengan buku ini di dunia dan di akhirat. Amin. Wa bihashimihi al-matan al-madhkur, dan di bagian pinggirannya ya, di marginnya ini ada matan yang disebutkan atau disertakan ma ba'di fawaid, disertai sebagian faedah-faedah li syekh bagi sang guru, wali ahadi talamidhi dan kepada salah seorang murid-muridnya. Ini kita kupas dari judulnya tuh ya, ada masuknya. Hadhihi taqrizatun min ba'dil muhibbina lil muallif. Ini adalah takrizat. Apa takriz? Yang ungkapan-ungkapan pujian, sanjungan min ba'dil muhibbin dari sebagian para pencinta lil muallif kepada sang pengarang ya. Ma muqaddimati ilmin nahwi, disertai dengan pengantar ilmu nahwu, wa ba'di fawaid syekhi, dan sebagian faedah, beberapa faedah ya dari syekh dan salah satu murid-muridnya. Qala ba'dul muhibbin lahu rahimallahu taala, sebagian para pencinta kepada pengarang kitab ini ya, semoga Allah sayang kepadanya, qala berkata, jadi berkata sebagian muhibbin kepadanya ya. Ini ungkapan pujiannya apa nih? Nazzihit tarfa fi mahasini syarhi. Ini apa? Syair. Jika syair itu bahasanya umum tapi kandungan maknanya dalam ya. Nazzihi tarfa, artinya nazih itu dari kata ya nuzha, indah, jalan-jalan enak ya, pemahamannya mudah. Manjakanlah atarfa, pandangan mata Anda, fi mahasini syarhi, pada keindahan syarah ya. Artinya ini adalah karya yang sangat luar biasa, kita bisa lihat dengan mudah, dengan enak ya. Bahajan nazirina husnu rawahu, asalnya husnu rawahu, keindahan susunan-susunannya ya. Bahaja, telah membahagiakan an-nazirin, orang-orang yang melihatnya. Jadi orang-orang yang melihat kitab ini, yang paham itu, wah ini buku luar biasa ini. Kata-katanya, bahasanya indah, lembut ya, dan maknanya sangat luar biasa. Raqa ma'nan wa raqa lafdhan wa limala, katanya. Raqa ma'nan, maknanya ini sangat indah ya. Wa raqa lafzan, dan lafaznya ini lembut dia. Artinya dibacanya enak gitu. Terusan. Mudah dipahamin. Walimala, kenapa tidak? Wa faridul awani qad amlahu. Nah, satu-satunya orang yang mumpuni katanya, yang khabir, yang ahli, yang profesional, awani di masanya, qad amlahu, telah mentorehkannya. Nah, jadi buku ini ditulis oleh ulama yang sangat luar biasa di masanya. La taqul innahu saghiru, jangan Anda mengatakan sesungguhnya buku ini kecil. Fakam min hajarin duqqa wal ula mathwahu, berapa banyak batu yang kecil ya, tapi mathwahu, kedudukannya, wal ula, di tempat yang tinggi ya. Jadi jangan meremehkan yang kecil. Sama lagi perang juga kan, kamin fi'atin qalabat katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak jumlah yang kecil bisa mengalahkan yang besar.
Jadi katanya jangan meremehkan, wah ini buku tipis banget. Ya, tapi sangat luar biasa ini. Innahu manhalun wala aiba fihi. Sesungguhnya kitab ini manhal, merupakan sumber ilmu lah. Wala aiba fihi, tidak ada kecacatan di dalamnya. Ghairu an taba kullu man wafahu. Namun kullu man wafahu. Semua orang yang mendatangi, yang mengkaji, mempelajari kitab ini, tauba, dia akan merasakan kebaikannya. Hadzabathu afkaru habrin khabirin, ya. Marhaban, fadhal. Ayo silakan. Fadhal. Masuk. Salah, betul. Ya, silakan. Ini kitab yang udah, ada. Marhaban. Betul. Kitabnya ada, nih belum ada. Pegang dua-duanya. Kurang satu. Ini baru pembukaan dari syairnya. Hadzabathu afkaru habrin khabirin. Ya. Katakanlah hadzabathu, kitab ini telah disaring, diteliti, ya, disempurnakan, ya, oleh afkaru habrin khabirin, pemikiran-pemikiran ulama yang khabir. Habrin itu kan tinta, ini bahasa majas ya. Ulama habir itu ulama seperti Ibnu Mas'ud, hibratul ummah, tintanya umat, ya, artinya ilmunya sangat dalam. Khabir, ya, profesional, menguasai banget. Jadi buku ini telah disempurnakan, disaring, ya, disunting, gitu, kalau bahasa sekarang ya, oleh seorang ulama yang mumpuni, yang profesional. Fi dzura al-majdi wal ula marqahu, ya, ada puncak kemuliaan gitu, dan tempat tangga yang tinggi. Artinya buku ini menduduki posisi yang sangat luar biasa. Taju ahli zamani Rabbul Ma'ani. Marhaban Kiai Syed. Alhamdulillah. Ada kitabnya? Punya alhamdulillah. Taju mahkota, ya, ada buku ini adalah mahkota, ya, ada beliau itu adalah mahkota ahli zaman di masanya. Rubbal ma'ani, beliau itu bisa mengelola kata-kata itu dengan indahnya disusun. Rubbal ma'ani, ya, katakanlah seorang adik menyusun kata-kata kan bisa indah itu, tepat. Itu namanya rubbal ma'ani. Beliau ahli betul di masanya. Beliau adalah mahkota, ya, di masanya, dan beliau adalah rubbal ma'ani, sangat lihai itu menyusun kata-kata itu. Gauthuna, ya, beliau adalah rujukan kita. Al-Qutbu, Qutub itu kan istilah kalau dalam Thariqah Syekh Qadir Jilani gitu. Kalau dalam Nahu di masanya ya beliau tuh kutubnya, ahlinya lah, sumbernya, maha guru masternya. Zada Rabbi ulahu, Tuhanku menambahkan ketinggiannya. Huwal muhaqqiqut nahriru al-hibrul bahrul ghaziru at-taqiyyu. Baru dia adalah seorang muhaqqiq, seorang peneliti yang sangat detail,
An-nahriru, ya seorang yang mahir. Al-hibru, ilmunya luas. Ya, al-bahru, artinya ya ilmunya sangat dalam. Al-ghazir, at-taqiyyu, orang yang bertakwa. Al-Ustadz As-Sayyid Ahmad Dahlan, jazahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan ya ganjaran kepadanya bijamil ihsan, dengan ya kebaikan yang sangat indah. Faidatun, mulai masuk al-failu, ya. Man qama bihi al-fi'lu. Ini mulai masuk kepada definisi-definisi ilmu nahwu secara global dulu. Faedah. Al-fa'ilu, apa fa'il itu? Man qama bihil fi'lu, orang yang melakukan pekerjaan. Wala yakunu illa marfu'an, dan tidaklah fa'il itu kecuali marfu'an, dibaca rofa, ya. Wala yakunu asalnya al-fa'ilu illa marfu'an, dan fa'il selalu dibaca rofa, ya. Nahu contohnya qama zaidun. Ini jumlah fi'liyah. Qama fi'il madi, zaidun fa'il. Qama zaidun. Selesai itu. Jadi apa itu fa'il? Orang yang melakukan pekerjaan. Dan fa'il barisnya selalu marfu. Contohnya qama zaidun, Zaid berdiri. Wal maf'ulu, dan maf'ul bi. Apa maf'ul bi? Man waqa'a alaihil fi'lu, ya. Wala yakunu illa mansuban. Kalau maf'ul bi isim yang dikenai pekerjaan gitu. Muhammad makan apa? Nasi. Ibu masak apa? Jengkol. Itu jengkol maf'ul bi, nasi maf'ul bi yang dikenakan perbuatan. Wala yakunu illa mansuban, dan tidaklah maf'ul bih itu illa mansuban, melainkan dibaca dengan nasab, ya. Nahu darabtu zaidan, contohnya saya memukul si Zaid. Nanti Zaid itu jadi objek. Maf'ul bih itu bahasa kitanya objek, ya, yang isim yang menjadi apa, yang dikenai perbuatan si fa'il. Kemudian yang ketiga, wa naibul fa'il, dan pelakunya fa'il. Huwal maf'ulul ladzi uqima maqamal fa'il, yaitu maf'ul, ya, yang digantikan oleh tempatnya si fa'il. Ba'da hadzbihi, setelah dibuangnya. Wala yakunu illa marfu'an, dan tidaklah naibul fa'il itu kecuali dibaca rafa. Contoh, daraba zaidun, ya, asalnya misalnya daraba zaidun amron, jadi duriba, ya, daraba kita ganti, ya, daraba ahmadun, ya, zaidan, jadi duriba zaidun. Dibuang maf'ul bihnya, dibuang fa'ilnya, maf'ul bihnya menempati tempat fa'il, ya, namanya pengganti fa'il. Contohnya duriba zaidun. Kalau fil madi dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kemudian contoh fil mudhari wa yudrabu dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhir, wa yudrabu amrun. Wal mudhafu ilaihi. Kemudian berikutnya istilah mudhaf ilaihi, ya, kata yang disandarkan kepadanya. Kullu smaini bainahuma nisbatun juz'iyyatun. Semua dua nama di antara keduanya itu, yaitu dihubungkan kepada secara parsial. Nahu ghulamu. Kalau gulam dua kan umum, maka dia digabungkan kepada kata berikutnya zaidin. Baitu presiden, oh itu rumahnya presiden, ya. Ilmu an-nahwi, oh ilmu nahwi, itu namanya, ya, bentuk mudhaf ilaih. Baik.
Fal gulamu mansubun li Zaidin. Nah, kata gulam ini dia dinisbatkan kepada Zaid. Nah, setiap mudhof ilaih punya kandungan makna li, min dan fi. Berarti ini gulam ini kepunyaan si Zaid ya. Seperti thawbu Muhammadin, artinya thawbu li Muhammad, baju kepunyaan si Muhammad. Tapi kalau fiddatun, kalau ya min zahabin, apa namanya, khatamun min zahabin, khatamu zahabin, ya cincin dari emas. Nah, itu punya makna min ya. Faisamma al-awwalu mudhafan, kata yang pertama dinamakan mudhaf, wa tsani mudhafan ilaihi, dan kata yang kedua mana berarti Zaidin kan, yaitu dikatakan mudhaf ilaihi ya. Wal mudhafu yakunu i'rabuhu bihasabil awamil lati qablahu, dan mudhaf kata yang menyandar ini i'rabnya tergantung atau menurut faktor-faktor yang sebelumnya. Bisa jadi maf'ul bi, bisa jadi mahal majrur, mahal rofa ya, tergantung. Itu namanya mudhaf ya. Fal gulamu mansubun li Zaidin. Nah, kata si gulam ini dinisbatkan kepada Zaid. Ulang ya. Wal mudhafu ilaihi, dan mudhaf ilaihi la yakunu illa majruran. Dan mudhaf ilaihi ya tidaklah dia kecuali majrur, artinya mudhaf ilaihi dia dibaca kasrah. Titik tuh. Nah, jadi kalau baca kitab kayak gini nih Pak, habis udah tema lain kayak gini, thread. Nah, dikasih apa? Set. Nah, berarti ada tema lain gitu. Ngebedain yang enak. Ya, cara mencoret kitab tuh gitu. Wa zarfuz zamani, dan zarfuz zaman ya huwa ismuz zamanil ladzi yaqau fi al hadatsu. Zarfuz zaman adalah isim zaman yang ya, yang menunjukkan waktu terjadinya perbuatan itu ya. Nahu sumtu yaumal khamis, saya berpuasa pada hari Kamis. Wa zarful makan, sementara zarful makan huwa ismul makan, nama tempat alladzi yaqa fil hadas, yang terjadinya perbuatan ya. Kalau tadi waktunya, sekarang tempatnya. Nahu, contohnya jalastu amama syaikhi, saya duduk di depan syekh ya. Wa kullu ya min zarfiz zamani wal makani la yakunu illa mansuban, dan semua dari zarfuz zaman dan zarful makan tidaklah kondisinya kecuali dibaca mansub ya. Wal halu, sekarang hal, huwal ismul ladzi yubayyinu hay'atadz dzati waqtal fi'li. Hal adalah isim yang yubayyinu menjelaskan hay'ah, hay'atadz dzat, keadaan subjek, waqtal fi'li ketika melakukannya. Nahu, contohnya jaa Zaidun raqiban. Oh, berarti si Zaid datang dalam kondisi apa? Naik kendaraan. Karena dia datang jalan kaki, datang naik mobil. Nah, ini raqiban masuk dalam kondisi, dalam i'rabnya hal namanya. Jaa fil madi Zaidun fa'il, raqiban itu jadi hal, halil fa'il. Nanti ada halil fa'il, halil maf'ul. Muhammad minum susu berdiri. Yang berdiri susu apa Muhammad? Muhammad berarti halil fa'il. Muhammad minum susu dingin. Yang dingin Muhammad apa susu? Nah, susu kan jadi maf'ul bi objek. Jadi halil maf'ul gitu ya. Baik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Fadal. Wal musanna, sekarang musanna ya. Apa itu musanna? Madalla ala tsnaini, yang menunjukkan kepada dua ya. Bi ziyadati alifin, dengan tambahan huruf alif, wa nunin, dan huruf nun raf'an. Satu itu sama. Yang satunya lagi Pak Sarmin kehabisan.
Jadi sekarang bicara tentang musanna. Apa musanna? Menunjukkan dua. Madalla ala isnaini, yang menunjukkan kepada dua, biziyadati alifin wa nunin raf'an, dengan tambahan alif dan nun dalam mahalnya mahal ropa. Apa mahal ropa? Mubtada, khobar, ismul kana, khobar inna, fa'il, naibul fa'il. 6 doang tuh, ya. Saja'a yang benar, coba dua orang murid datang. Yang benar ja'a at-tilmizani atau at-tilmizaini. Zani, ya, itu namanya ya musananya dengan alif nun dia raf'an, mahalnya rafa. Gitu ya. Ya, yang baru datang lihat dulu bukunya, entar bingung. Perhatian dulu. Ini saya pelan-pelan dulu nih, pelan. Kalau ngubar waktu terus. Saya merasa dulu sampai gini-gini. Ini gak kubar-kubar. Tapi nikmat nantinya. Oke. Udah, yang udah baru masuk udah ketemu. Udah ya, sekarang hal-hal udah ya. Nahu jaa Zaidun raqiban, ya. Wala yakunu illa mansuban, dan hal itu tidaklah kecuali dibaca mansub, ya. Wat tamyizu, sekarang tamyiz dalam ilmu nahwu ada namanya tamyiz. Ini kita di awal diperkenalkan istilah-istilahnya dulu. Apa itu tamyiz? Huwal ismul mubayyinu lima, katanya, liman unbihim ima in bahama minadz-zawati. Isim yang menjelaskan kepada sesuatu, ya, zat yang atau subjek yang masih in bahama, yang masih kagak jelas. Nahu contohnya indi. Nah, ini jumlah sibuk jumlah. Atau kalau jumlah berikutnya fil fasli ustadun. Ustadun fil fasli indi, sama kan itu indi ritlu. Nah, saya memiliki 1 liter. 1 liter apa? Kan masih imbahama, masih kagak jelas. Ketika ditambahin zaitan, oh saya punya 1 liter apa? Minyak, ya, zait. Indi ritlan ruzan. Indi ritlu ruzan. Oh saya punya 1 liter beras. Ya, itu namanya tamyiz. Wala yakunu illa mansuban. Nah, bacaannya dia mansub. Tidaklah tamyiz itu kecuali baca nasab. Wal maf'ul li ajli. Nah, dan maf'ul li ajli, orang melakukan sesuatu karena ada sebabnya. Ya. Misalnya Mayor Teddy berdiri, ya, apa? Karena menghormati Pak Presiden. Nah, kita baca Ramadan, baca Quran, apa? Karena semata-mata liwajhillah, gitu ya. Itu namanya li ajli, melakukan sesuatu karena, ya, sesuatu. Huwal ismul ladzi fa'alal fi'la li ajlihi, ya, isim li ajli atau nama maf'ul isim lahu, ya, maf'ul li ajli atau maf'ul lahu adalah isim yang, ya, menjelaskan alasan sesuatu itu, ya, dilakukan. Wala yakunu illa mansuban, dan tidaklah bacaannya atau barisnya kecuali mansub. Nahu contohnya kumtu ijlalan li Zaidin. Aku berdiri karena menghormati, mengagungi si Zaid, ya. Wal maf'ulu ma'ahu. Sekarang maf'ul ma'ah. Ini satu istilah tapi 3 kalimat, maf'ul ma'aha, ya. Wal maf'ulu ma'ahu, maf'ul ma'ah sebutnya. Maf'ul ma'ah, maf'ul ma'ah. Huwal ismul muqtarinu bil wawil ma'iyah, ya. Adalah isim yang berkaitan dengan huruf waw ma'iyah.
kebersamaan, ya. Wa fa'ilal fi'la ma'hu, dan melakukan pekerjaan secara bersamaan. Nahu ja'al amiru wal jaisu. Nah, ini datangnya bareng-bareng. Nah, di sini bukan wawunya bukan wawu atop, maka bacanya jangan wal jaisu. Kalau dibaca wal jaisu jadi apa? Ma'tuf. Wija'a al amiru fi'il fa'il wal jaisa bacanya. Ini berarti wawu iya. Tapi kalau jama bacanya ja'al amiru wal jaisu jadi wawu atop. Bedanya tuh, ya. Ai ma'al jaisi, artinya amir datang bersama tentara, ya. Wala yakunu illa mansuban. Bacanya juga dibaca mansub. Wallahu a'lam. Selesai. Lagi wal musanna. Apa musanna? Madalla alasnaini, yang menunjukkan kepada dua, ya, biziyadati alifin, dengan tambah huruf alif, wa nunin, dan nun raf'an dalam mahal rofa, ya. Wa ya'in wa nunin nasoban. Nah, ditambahkan juga huruf ya dan nun kalau mahalnya nasab. Wa jarron, dan jar. Nahu, contohnya jaa az-zaidani. Nah, ini benar. Kan kalau musanna taman alif nun ya nun. Contoh faslun, satu kelas, dua kelas bisa faslan, bisa faslain. Ini zaidun, zaidan, zaidaini. Nah, tapi karena ini mahalnya ropa, maka pakai alif. Nah, gitu ya. Jaa zaidani. Jaa Muhammadani, oh datang dua Muhammad. Wa ra'aitu az-zaidaini, dan saya melihat dua orang Zaid. Itu berarti dia mahalnya nasab, ya, dengan ya. Wa marartu bi zaidina, banyak jamak mudzakkar salim, dan saya, ya, melewati para Zaid. Ini masih ini, ya, maaf. Bi zaidaini musanna ya dua, salah baca. Jadi wa ra'aitu zaidaini wa marartu bi zaidaini. Wa jamul mudzakkar salim sekarang. Dan jama mudzakkar salim, ya, berarti jama buat laki-laki yang salim. Nah, nanti ada jama buat muannas. Madalla ala jam'in, yang menunjukkan banyak. Biwawin, dengan huruf wawu, wa nunin, dan nun. Fi akhirihi, di bagian akhirnya. Fi halati raf'i, dalam kondisi mahalnya mahal rofa, ya. Wa ya'in wa nunin, tapi dengan ya dan nun. Fi halatai, pada dua kondisi. An-nasabi wal jari, nasab dan jar, ya. Kalau di buku nahu saya, Bapak bisa lihat tuh, dikasih gambar plus, jadi lebih mudah lagi, nanti lihat ke situ. Nahu jaa az-zaiduna, datanglah para Zaid. Jaa fil madi, zaiduna jadi fa'il. Wa alamat rafihi apa? Huruf wawu, ya. Wa ra'aitu az-zaidina, dan saya melihat para si Zaid. Ra'aitu fil fa'il, zaidina jadi maf'ul bi. Dia, ya, mansubnya dengan ya, karena dia jama mudzakkar salim. Wa marartu bi zaidina, ya, dan saya melewati para Zaid dengan jar majrur. Tadi juga dengan jar, juga dengan iya, ya. Kalau di i'rabnya ba harfu jarrin zaidina majrurun bi ba wa alamatu jarrihi al ya niyabatan anil kasroni an lahu jama mudzakkar salim, itu ya. Fal farqu bainal musanna wal jam'i fi halatai an-nas wal jarri, ya. Dan perbedaan antara musanna yang menunjukkan dua, wal jam'i dan jama, fi halatai, pada dua kondisi, an-nasbi wal jarri, nasab dan jar. An-ya al-musanna, bahwa ya musanna maftuhun. Nah, ya dalam musanna, ya, itu dibaca maftuhun, fathah. Zaidai, nah, kan fathah zaidai ini, itu ya.
ma qablahuma, ya, yang sebelumnya maksurun, huruf sebelumnya dibaca kasroh, zaidaini, itu kan. Wa ma ba'daha, dan yang setelahnya. Kemudian wa ya'il jam'i, wa ya'al jam'i, dan ya jama maksurun dibaca kasroh, ma qablaha maftuhun, yang sebelumnya dibaca fathah, wa ma ba'daha, dan setelahnya, ya, muslimin dengan kasrah tuh. Wal mu'rabu, nah sekarang isim mu'rab, lawannya isim mabni. Ma taghayyara akhiruhu bisabab ikhtilafil awamili, ya. Yang apa tuh isim mu'rab? Isim yang berubah ujungnya dengan sebab perbedaan amil. Contoh tadi kata zaidun, dah kan zaidun, zaid, za, ya, dal masih umum. Kita bisa baca zaidun, berarti marfu' bidhammah. Kalau dia ambilnya jadi fa'il, jaa zaidun. Bisa jadi maf'ul bi, ra'aitu zaidan. Ya. Bisa jadi kasrah, marartu bi zaidin. Itu namanya isim mu'rab, isim yang ujungnya bisa dibaca berubah. Bisa 3 suara, u, a, i. Kalau u berarti masuk ke marfu. Kalau i majrur. Kalau fathah mansub. Nah, itu aja, ya. Nahu kata Zaid dan rajul, ya. Wal mabniyu. Nah, sekarang isim mabni. Apa itu isim mabni? Lawan daripada isim mu'rab. Ma lazimaha latan wahidatan. Nah, isim yang lazim, isim yang harus satu kondisi aja. Kagak bisa dibaca 3 suara tadi, ya. Seperti ka aina. Nah, kata aina masuk huruf min ke min aini, kagak, min aina. Di awal aina, di tengah aina, di ujung aina. Namanya juga isim mabni. Wa ams kemarin, ya. Juga wa haitsu, haitsu juga min haitsu, enggak min haisi, tetap, ya. Wa kam, berapa nih kam, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala a'lam, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Selesai itu beliau mengangkat beberapa sisi daripada, ya, hal-hal yang sering dipakai dalam dunia nahwu. Sekarang faidatun, beliau ingin menjelaskan kedudukan ilmu nahwu ini. Yang bagi likulli syari'in fi fannin ain yatasawwarahu, ya, wa yu'arrifahu qabla syuru'i fihi. Segitu dulu, ya. Wa yang bagi sepatutnya likulli syari'in, bagi orang yang syari. Apa orang tuh? Orang yang mulai katanya ya, yang pengen memasuki dalam dunia ini, fi fannin, dalam satu ilmu, ayatasawwarahu, dia harus menggambarkannya, wa yu'arrifuhu, dia harus mengetahuinya, qabla syuru', sebelum mempelajarinya, fihi, di dalam ilmu itu, liyakuna ala basiratil bihi, agar dia, ya, punya basirah, artinya agar dia betul-betul mengetahuinya dengan baik, fihi, di dalam ilmu itu. Jadi sepatutnya bagi orang yang ingin mempelajari satu bidang ilmu, dia harus menggambarkan ini ilmu apa nih, ya. Dia harus tahu sebelum dia mempelajarinya, apa definisinya, apa namanya, siapa pengarangnya, siapa pemulanya, bagaimana hikmahnya, apa buahnya, itu maksudnya gitu, ya. Wa yahsulu at-tasawwuru bi ma'rifatil mabadi, dan dia harus yahsul mendapatkan tasawur, ya, gambaran, bi ma'rifatil mabadi, dengan mengetahui dasar-dasar al-asyarati yang 10, al-manzumah yang tersusun, fi qauli ba'dihim, pada perkataan sebagian ulama. Inna mabadi'a kulli fannin asyaratun, katanya. Sesungguhnya dasar-dasar setiap disiplin ilmu itu ada 10. Pertama al-haddu, ya, kita harus apa? Tahu batasan ilmu itu, definisinya apa itu. Wal maudu'u, ini temanya apa nih? Tsumma, kemudian al-thamarah,
Ini apa hasilnya dari mempelajari ilmu ini? Oh, pas kita belajar ilmu nahu kita bisa ya kitab yang gundul kita bisa jadi gondrong gitu ya. Bisa berbaris. Wa fadluhu, keutamaannya apa nih? Wa nisbatun, nah, apa nisbahnya? Hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Oh, ternyata ilmu sangat penting. Orang kagak boleh bicara tentang Al-Qur'an, tentang hadis kalau nggak paham nahu. Gara-gara salah baca, salah makna ya. Walawadi, nah, siapa nih pencetusnya ya? Kayak misalnya belajar kita tentang ilmu fikih, ya usul fikih, ada Imam Syafi'i misalnya. Wal ismu, namanya. Wal istimdad, nah, istimdad itu katakanlah ininya sumbernya dari mana? Hukmus syari, kemudian bagaimana hukumnya secara syariat, boleh nggak dipelajari? Nah, kan kita gitu. Setiap ingin mempelajari apa saja, ini harus dasarnya 10 ini. Masailun, kemudian ada masalah-masalah apa yang timbul. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Sebagian ulama merasa cukup ya dengan sebagian aja, enggak perlu 10 ini maksudnya. Ya kalau kita ingin mempelajari sebuah ilmu ya enggak usah 10 lah, 5 aja udah cukup misalnya gitu. Ya, tahu apa hikmahnya, apa faedahnya, apa buahnya, siapa penulisnya, itu maksudnya ya. Wa man dara al-jami'a haza ya as-sarafa, dan barang siapa yang dara yang mengetahui al-jami'a semuanya, artinya 10 poin ini, haza dia akan meraih as-sarafa, kemuliaan. Jadi itulah memang semua orang apa aja ketika ingin mempelajari satu ilmu baru harus tahu nih 10 perkara ini ya. Wal ana nasra'u fi fannin nahwi fanaqul, dan sekarang ini kita akan mulai mengkaji disiplin ilmu nahwu. Maka kami katakan hadduhu, ini definisinya ya, batasannya apa aja nih? Ilmu ya, ilmun biqawaidin ya, ilmu dengan kaedah-kaedah, yu'rafu diketahui biha dengan kaedah-kaedah itu ya, ahkamul kalimatil arabiyah, hukum-hukum kalimat-kalimat bahasa Arab. Hala tarkibiha, ketika kondisi susunannya, minal i'rabi wal bina'i, dari i'rabnya dan binanya ya. Wa ma yatba'uhuma, dan apa yang mengikutinya, min syurutin nawasikh, daripada syarat-syarat an-nawasikh. Apa nawasikh itu? Hal-hal perangkat-perangkat yang bisa merubah, seperti kana dan teman-temannya, inna dan teman-teman asalnya. Al-baitu shaghirun, mubtada khabar, ropa. Kemasukan inna berubah, innal baita shaghirun. Bukan kana berubah, kanal baitu shaghirun. Itu namanya ya nawasikh. Wa hazfil aid, dan dibuangnya aid ya, domir yang kembali kepadanya. Yang kedua, mauduhu, apa objeknya nih pembahasan ini, di mana dia? Al kalimatul arabiyah ya, dalam kata-kata bahasa Arab, min haitsul bahthi an ahliha, dari sisi apa al-bahs, mengkaji ya tentang ahwalnya tadi, kondisi-kondisinya, jadi apa dia. Wa ghayatuhu wa faidatuhu, sekarang tujuannya dan faedahnya. At-taharruzu anil khata'i, terjaga daripada kesalahan ya, yang dibaca bismillah ya, gara-gara salah, enggak ngerti nahu, salah baca. Biqaulihi dibaca bakulahu nanti. Oke. Wal isti'anati ala fahmi kalamillah, dan isti'anah untuk membantu ala fahmi kalam, membantu apa? Memahami kalam Allah wa kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi belajar ilmu nahwu pertama agar kita terjaga daripada kesalahan baca, kesalahan memahami. Yang kedua sebagai apa? Sarana untuk memahami kalam Allah dan kalam Rasul. Kemuliaannya bisyarafi faidatihi ya, kemuliaan faedahnya.
wastimdadihi, nah, istimdadnya, sumber-sumbernya, min mana? Min kalamil Arab, dari perkataan-perkataan, ujaran-ujaran orang Arab, ya. Wa fadluhu, sekarang keutamaannya, fawaqanuhu ala sa'il ulum binisbati wal i'tibar. Kedudukannya ini, ya, atas seluruh ilmu-ilmu, ya, sesuai dengan i'tibar, pertimbangannya. Wa masailuhu, dan masalah-masalahnya, qawaiduhu, kaidah-kaidahnya, kaulika, seperti perkataanmu, al fa'ilu marfu'un, fa'il itu dibaca rafa, ya. Kemudian wawadi'uhu, sekarang peletak dasarnya siapa nih? Penggagasnya siapa? Ilmu nahwu Abul Aswad Ad-Duwali. Nah, dia hafalin ya. Siapa pencetak ilmu nahwu pertama? Abul Aswad Ad-Duwali. Siapa gurunya? Imam Ali radhiyallahu anhu, ya. Minal apa? Abul Aswad Ad-Duwali bi amrin, dengan perintah minal Imam Ali. Jadi beliau mendapatkan perintah dari Imam Ali karramallahu wajhah, ya. Imam Ali itu jauh alim, maka dikatakan ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Saya adalah kota ilmu, Ali adalah pintunya, begitu. Oke, ya. Wa nisbatuhu, sekarang nisbatnya, libaqil ulum, kepada atau terhadap ilmu-ilmu yang lain. At-tabayun, apa hubungannya ilmu nahwu ini dengan ilmu yang lain? At-tabayun, untuk menjelaskan. Wasmuhu, namanya apa? Ilmu an-nahwi. Ada juga namanya ilmu tarkib, ilmu susunan. Kitab saya itu tadinya saya pengen kasih nama bukan ilmu nahwu, ilmu tarkib, awalnya pertama kali itu. Maksud saya biar ada sedikit beda. Ya, saya pikir-pikir istilah itu hanya dikenal oleh orang-orang yang ahli takhassus, ya, jadi kurang dikenal umum, makanya saya ganti dengan bahasa yang biasa aja. Taib. Wa ilmul arabiyyah, dan ilmu Arab. Wa hukmus syarifihi, dan hukum syariat bagaimana nih? Wujubuhu al-kifaiyyu. Ini jamaah mempelajari ilmu nahwu ini apa? Wajib kifayah. Ala ahli kulli nahiyatin, bagi setiap, ya, keilmuan, satu sisi keilmuan. Wal ainiyu, dan menjadi fardu ain ala qari'it tafsiri wal hadis, bagi orang yang membaca tafsir dan hadis. Jadi orang kalau mau baca tafsir hadis, dia wajib dia belajar ilmu nahwu, ya. Kalau dia ilmu yang lain-lainnya, fikih, dia hanya itu fardu kifayah. Kemudian wa hukiya, dikisahkan, diceritakan nih asal mula Imam Abul Aswad Ad-Duwali ada keresahan, akhirnya menulis mengadu ke Imam Ali dan seterusnya, ya. Fi sababi wadil Abil Aswad li hadzal fanni, ya. Pada sebab Abul Aswad wadi meletakkan li hadzal ilmu ini, annahu kana lailatan ala sathi baitihi, sesungguhnya beliau pada satu malam berada di atap baitihi, rumahnya. Wa indahu baituhu, dan di ada beliau bersama anak perempuannya. Jadi gambarannya beliau lagi malam-malam naik ke lantai 2 rumahnya, tahu anaknya ngomong begini. Ya, ini taruh paraat as-samaa wa nujumaha, ya. Dia ini anak perempuannya melihat langit dan melihat bintang-bintang, ya. Wa husnu tala'lu anwaruha, dan keindahan kilauan cahaya-cahayanya, ma'wujudi zulma, ya, sementara itu kondisinya sedang gelap. Nah, faqalat, nah dia berkata, ya abati, wahai bapakku, ma ahsanus samai. Nah, dia baca begitu, ya, bidhammin nuni. Nah, nunnya ahsanu, enggak ma ahsana. Kan kalau li ta'jub ma ahsana. Ini dia salah omong. Ma ahsanus samai bidhammin nun wa kasril hamzah. As-samai dibaca kasrah. Nah, faqala ai bunayya, wahai putriku, nujumuha, ya, wa zanna annaha aradat
ayyusyai'in ahsanu minha. Bintang-bintangnya katanya. Dia mengira bahwa putrinya itu menginginkan ya ayyusyai'in ahsanu, apa saja yang paling bagus minha daripada bintang-bintang itu. Faqalat, lalu dia mengatakan, ya abati ma aradtu hadza, wahai bapakku, bukan itu maksud saya. Innam aradtu at-ta'ajjuba, sesungguhnya saya kagum sama bintang-bintang yang ada di langit ya, min husniha, dari kebagusannya, keindahannya. Faqala quli, kata bapaknya diajarin, oh kalau pengen ngomong begitu mah ngomong begini nih, quli ma ahsanas samaa, ya. Kalau kita pengen ngomong ta'ajub, ma ahsanas samaa, jangan ma ahsanus samai. Salah pengertian. Di sini tuh dari cerita lain, wah ini bahaya ini. Anak raja Nahu aja salah sebut. Bagaimana anak orang biasa? Pengertiannya begitu. Nah, dari situ beliau punya kegelisahan tuh. Ya. Ma ahsanas samaa, yang benar kalau ta'ajub, alangkah indahnya langit itu. Ya. Waftahi faka, dan bukalah mulutmu. Jadi kalau ngomong ta'ajub tuh ada a-nya gitu. Ma ahsana, dia menunjukkan dia kagum, mulutnya terbuka. Itu namanya hubungan antara gerakan dan lafaznya. Saya menulis dulu risalah doktor itu bahasa tubuh Nabi itu. Ada gerak-geraknya. Falamma asbaha ghadan, ketika besok paginya ya, ala Sayyidina Aliin karamallahu wajhah, ya. Beliau pergi menemui Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wa qala ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, hadatsa fi auladina, telah terjadi pada anak-anak saya nih. Kenapa? Malam na'rifuhu, sesuatu yang dia belum ketahui. Wa akhbarahu, dan dia menceritakan tuh bil qissati, ceritanya begini nih. Faqala, kata Imam Ali apa? Hadza bi mukhalatatil ajamil arab, ini sebab bercampurnya bahasa ajam dan bahasa Arab. Wah ini gara-gara ini nih, kan dulu udah mulai masuk bahasa-bahasa ini, jadi anak kita jadi salah sebut ya. Tsumma amarahu, kemudian Imam Ali memerintahkannya, fastara sahifatan, lalu beliau Abu Asad Ad-Duali membeli selembar ya kertas, wa umli alaihi ba'da ayyam, kemudian dia mulai mendiktekan. Imam Ali dulu awalnya nih, ba'da ayyam, setelah beberapa hari, aqsamul kalam salasa, pembagian kalam itu ada 3. Jadi pertama kali Imam Ali dulu beli kertas ya, dicatat. Imam Ali menyebutkan, dia nulis. Katanya apa? Aqsamul kalami salasatun, kalam itu terbagi kepada 3, ismun wa fi'lun wa harfun, ja'a li ma'na, yang membawa pengertian, wa jumlatun min babi ta'ajjub, ya, dan jumlah dari bab tentang ta'ajjub. Jadi beliau mengimlakan banyak sampai ke bab ini. Wa qala, dan beliau berkata, unhu nahwa hadza, udah ya kamu ikutin seterusnya. Imam Ali tahu bahwa beliau juga ahli nahu, cuma pemulanya diajarin dulu Imam Ali gini dicatatin, udah lanjutin ya, itu ikutin ya gitu. Falidzalika sama bi ilmin nahwi, oleh karena itu dinamakan ilmu nahwu. Tsumma qala tattabi'hu, kemudian Imam Ali mengatakan lanjutkanlah ya Abal Aswad, wahai Abal Aswad, wazid alaihi ma waqa'a laka, dan tambahkan atasnya apa yang engkau anggap penting gitu. Wa alam ya Abal Aswad, tahuilah wahai Abal Aswad, annal asya'a salasatun, bahwa sesuatu itu ada 3 macam. Zahirun, ada wa mudmarun, wa syai'un laisa bi zahirin wala mudmarin, ya. Jadi segala sesuatu ada 3, ada yang zahir, ada yang mudmar, tersembunyi, dan ada yang sesuatu yang bukan zahir, bukan mudmar.
Wa innama tatafadalun nasu fi ma'rifati ma laysa bizahirin wala mudmarin. Sesungguhnya katanya orang banyak berbeda tuh ya dalam mengetahui yang bukan zahir dan yang bukan mudmar. Qala Abul Aswad fajama'tu minha asya'an. Kemudian aku mengumpulkan dari semuanya itu ya wa aratuha dan aku sampaikan alaihi kepadanya. Fakan jadi kemudian beliau bekerja dah tuh, kerja nulis udah jadi baru juga disaudarakan ke Imam Ali. Fakana min dzalika hurufun nasab ya. Dicontohkan juga tentang huruf-huruf nasab. Fakana minha dan diantaranya ada in wa an wa laita wa la'alla wa ka'anna ya. Walam adzkur lakinna. Beliau tidak menyebutkan kata lakinna. Faqala li, Imam Ali berkata kepadaku, lima lam taraktaha ya. Benar ya. Faqala li, beliau berkata kepada saya, lima taraktaha ya. Kenapa kamu meninggalkannya? Tadi enggak masukin kata lakinna. Fakultu lam ahsibha. Oh, maaf saya enggak mengira itu bagian daripada huruf nasab. Nah, jadi Imam Ali pas ngecek, kok kamu kagak ada kata lakinna nih? Nah, saya kira lakinna bukan bagian daripada huruf nasab. Faqala bal hiya minha. Kata Imam Ali, enggak, dia juga bagian daripadanya. Maka dimasukkanlah lakinna menjadi ya teman-temannya inna wa khatuha. Fazidha, tambahkan dia. Thumma sami'a Abul Adwad rajulan yaqra'u. Kemudian satu saat Abul Aswad Ad-Duali mendengar seorang membaca Al-Qur'an, sahabat. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Ya. Bil jarri wa wada'a babul atfi wan na'ti. Jadi dia lagi asik-asiknya menulis buku nahu menurut arahan Imam Ali, ada lagi tema yang membuat tambahan dia nulis lagi. Dia dengar ada seorang Arab menyebut ayat salah baca. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Yang benar apa? Annallaha bari'um minal musyrikina ya wa rasuluhu, dia bacanya bil jarri. Si orang Arab itu salah baca. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Dia nganggap rasulihi atop dari musyrikin. Ya. Bil jarri. Fawadu ala babal atfi wa na'ti. Lalu beliau agak menambahkan lagi tentang bab atop dan na'at gitu ya. Wa alam annahu warada fil hasi ala ta'allumil arabiyyah ahaditsun marfu'atun wa atharun mauqufatun ya. Ketahuilah bahwa terdapat terdapat motivasi ya, ada motivasi dalam mempelajari bahasa Arab dari sejumlah hadis-hadis yang marfu'ah, hadis yang marfu', wa athar yang mauqufah, asarnya mauquf, enggak sampai nabi ya. Fa min dzalika qauluhu, di antara hadis-hadis yang memberikan motivasi untuk mempelajari nahwu bahasa Arab adalah innallaha la yasma'u du'aan malhunan. Sesungguhnya Allah tidak mau ya mendengarkan doa yang di situ ada kesalahan. Jadi Bapak doanya tuh kagak pas, untayannya salah. Misalnya, ya Allah, aku mohon kepadamu rezeki yang banyak. Salah. Ya Allah, aku mohon kepada saya rezeki, balikan ya itu. Kemudian wal ulama'u la yarawna salata khalfal lahnati. Yang kedua, ini dalilnya, para ulama tidak membolehkan ya kita sholat di belakang lahan ya, imamnya salah. Jadi berapa pentingnya belajar ilmu nahwu nih. Wa min dzalika ma akhrajahu al-Murhibi an Abi Ja'far Muhammad al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum annahu qala. Kemudian wa min dzalika, dan dari yang demikian itu juga
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Murhabi dari Abi Ja'far Muhammad Bakir bin Ali bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Talib, semoga Allah ridha kepadanya. Annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'ribu al-kalama, perbaikilah katanya ini i'rab apa bacaannya, kai ta'ribu al-Qur'ana, agar kalian bisa mengi'rab Al-Qur'an, bisa memahami Al-Qur'an. Jadi kalau dalam hal pembicaraan biasa-biasa harus juga benar, agar nanti baca Qur'annya juga benar gitu ya. Wa akhraja al-Marhabi aydan, dan Imam al-Marhabi meriwayatkan juga an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala marra Umaru biqaumin qad ramau ya rasaqan baqta'u. Nah, ini satu ketika Umar melewati satu kaum ya, qad ramau, mereka sedang apa tuh? Sedang latihan memanah ya. Faqta'u salah panah. Faqala ma aswa'u ramyikum, alangkah buruknya panahanmu itu. Jadi bapak-bapak membunuh ini bukan ke situ, ke tempat lain. Ya. Jadi dia lagi lihat, tuh salah manah aja bahaya, apalagi salah baca hadis, baca Quran itu. Ya. Faqalu nahnu muta'allimin. Karena kami baru aja belajar, pemula, ya kan? Baru mulai belajar memanah. Faqala, beliau mengatakan, lahnukum asyaddu alayya min ramyikum. Kesalahan bahasamu itu lebih berbahaya menurutku daripada kesalahan memanahmu. Itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi berkata, rahimallahu imra'an ya aslaha min lisanihi. Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada orang yang aslaha, yang Allah memperbaiki min lisanihi, daripada kesalahan lisannya. Jadi bapak-bapak ngomong bahasa Arab bener, itu dapat pahala syiar. Wa akhrajal Baihaqi an Umar radhiyallahu anhu. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Umar, semoga Allah ridha kepadanya, qala ta'allamu as-sunnata wal faraida wal lahana. Pelajarilah sunnah-sunnah, al-wal faraid yang wajib-wajib, wal lahan dan ilmu bahasa. Kama tata'allamun al-Qur'an, sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an ya. Al-Quran Pak, kalau dipelajari detail banget itu berat Pak, makharijul hurufnya, tajwidnya ya. Belum lagi yang 7 qiraat. Wa akhrajal Baihaqi aydan. Imam Baihaqi juga meriwayatkan Ibnu Abbas wa Ibnu Umar, bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum kana yadribani auladahuma al-lahan. Nah, ini kisah tuh. Sampai demikian tuh para sahabat tuh ya. Ibnu Abbas, Ibnu Umar dulu mereka memukul anak-anak mereka. Kenapa? Al-lahan, karena kesalahan dalam bahasa ya. Wa akhraja Abu Thahir an Sya'bi. Abu Thahir juga meriwayatkan dari Sya'bi qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq berkata, li an aqra'a wa asqata ahabbu ilayya min an aqra'a wa alhanatu. Ya, aku membaca dan aku berhenti itu ahabbu ilayya, lebih aku cintai ya, itu lebih masih aman dah, min an aqra'a wa alhana, ketimbang saya baca dan saya salah, baca salah terus, mendingan apa, berhenti dulu bacanya ya, saking hati-hatinya ya. Wa akhrajal Baihaqi, kan dulu kan Quran masih botak kan soalnya kan. Wa akhrajal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Imam Baihaqi juga meriwayatkan dari Kitab Syu'abil Iman. An Syu'bah, dari Syu'bah, annahu qala, beliau berkata, idza kana al-muhadditsu ya la ya'rifun nahwa, apabila seorang pembicara tidak mengetahui ilmu nahwu, ilmu alat, ilmu perangkat bahasa, fa huwa kal himari,
dia bagaikan keledai. Tuh. Yakunu ala rasihi mukhallahu, yang di atasnya ada kantong. Laisa fiha syair, di atasnya ada kantong, ya, tapi kagak ada isi gandumnya. Dia bawa tapi kagak ada isinya. Wa akhraja aidan an Abi Az-Zinad an abihi annahu qala. Diriwayatkan juga dari Abu Zinad dari bapaknya, beliau berkata, ma tazandaku, ya. Mata zandaku, mantan zandaq, bedain ya. Mata zandaqa bil masriki illa juhlan bi kalamil Arab. Nah, artinya menafi. Tidaklah seseorang menjadi zindik itu di wilayah timur illa jahlan, kecuali dia bodoh bikalamil Arab, ya, bodoh kagak tahu tentang bahasa Arab, ya. Wa akhraja aidan an Ibnu Mubarak qala la yaqbalur rajulu bin naw'in minal ulum ma lam yuzayyin ilmahu bil arabiyyah. Coba tuh sampai diriwayatkan juga dari Ibnu Mubarak qala, beliau berkata, seseorang tidak diterima itu bin naw'in minal ulum, ya. Ya, seseorang tidak diterima salah satu ilmunya malam yuzayyin ilmahu bil arabiyyah, selama, ya, ilmunya belum dihiasi dengan bahasa Arab. Oh, dia ternyata jago apa? Matematika misalnya. Jago ini tapi kagak bisa bahasa Arab. Nah, dia ibaratnya masih, ya, dianggap kurang pinter. Ala annahu, ya, tarafa rajulun wa akhahu ila Ziyad fi miras faqala. Nah, ini cerita juga. Jadi beliau ini tarafa itu istilahnya ribut lah, bersengketa. Ada seseorang bersengketa ribut sama saudaranya, ya, di depan Ziyad fi miras, tentang kasus miras. Apa miras? Bukan miras lagu Om Irama, bukan. Miras. Ini miras harta waris, ya. Faqala, ya, inna abauna mata, ya kan. Jadi ini ada dua saudara lagi berantem di depan siapa? Depan ulama Ziyad, ya. Jadi ngomongnya gini, inna abauna mata, kan salah, harusnya inna abana, kan, yang benar. Nah, langsung dengan alif. Inna abauna mata wa inna akhina wasaba ala mali abana, asal ala amal abina fa'akalahu. Ini Imam Zaid dengar, kalau bahasa itu buset, ngomongnya berantakan banget ini. Salah banget katanya, ya. Katanya, sesungguhnya bapak saya telah mati, katanya, dan saudara kami menerkam, akhirnya merebut hartanya, merebut harta bapak kami, lalu dia memakannya. Nah, dia begitu tuh, cuman ini bahasanya berantakan semua, salah semuanya nih. Kan yang benar begini, inna abana mata, loh, bukan abuna abana, wa inna akhana, bukan akhina, ya, mansubnya dengan alif. Ini namanya masuk kepada apa tuh? Asmaul apa? Khamsah itu, ya, atau sita. Kemudian wasaba ala mali abina, harusnya enggak abana, kasrah, yang dimudaf ilai, fa'akalahu. Faqala Ziyad berkata, innal ladzi ata min nafsika, ya, adarru alaika mimma adata min malika. Wah, katanya, mana? Sesungguhnya yang engkau telah adata, menyia-nyiakan daripada dirimu, itu lebih berbahaya atasmu. Mimma adata, dari apa yang kau sia-siakan, min malika, daripada hartamu.
Jadi artinya kagak bisa bahasa Arab tuh ngomongnya kagak benar, itu lebih berbahaya, ya. Wa ammal qadi, adapun seorang qadi mengatakan faqala lahu la rahimallahu abaka wala jabara ajma akhika kum fi la'natillahi, ya, wa hurrun saqarun. Ya, ini juga salah. Artinya Allah tidak memperbaiki bapamu. Rahimallahu abaka, la rahimallahu abaka wala jabra azomin, berarti, dan tidak memperbaiki tulang saudaramu. Qum fi la'natillahi wa hurrun saqar, dan bangkitlah dalam menerima laknat Allah. Nah, ini salah satu contoh ungkapan yang salah. Qala al-Jalalu al-Suyuti fi Syarhi Alfiyatihi, ya. Yang Jalal Suyuti berkata dalam syarah Alfiyah, wa qad ittafaqal ulama'u ala anna an-nahwa yuhtaju ilaihi fi kulli fannin min funul ilmi. Ya, ulama sepakat bahwa nahu itu dibutuhkan, ya, fi kulli fannin, pada setiap bagian min funul ilmu. La siyama at-tafsir, apalagi tafsir, wal hadis. Nah, kita mempelajari tafsir hadis yang butuh bahasa Arab, ya. Artinya apa? Bahwa ilmu nahu sangat dibutuhkan, ya, kepada semua disiplin ilmu-ilmu, apalagi ilmu tafsir dan hadis. Kalau kita belajar fikih, bahasa Arab, tauhid bahasa Arab, hadis bahasa Arab semuanya. Fa innahu la yajuzu li ahadin ayatakallama, sesungguhnya tidak boleh bagi seseorang berbicara fi kitabillah, ya, pada Al-Qur'an, hatta yakuna maliyan bil arabiyah, sampai dia betul-betul menguasai bahasa Arab. Ada di tafsir disebutkan, kata Imam Mujahid, apa ya? Maksudnya seseorang tidak boleh berbicara, ya, seseorang tidak bisa memahami Al-Qur'an dengan itqan sebelum dia menguasai bahasa Arab bi qawaidiha, dengan kaidah-kaidahnya. Li'annal Qur'ana Arabiyyun, karena Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Wala tufhamu maqasiduhu, maksud-maksud Al-Qur'an tidak bisa dipahamin illa, melainkan bi ma'rifati qawaidil arabiyyah, kecuali dengan mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa kadzal hadis, demikian juga hadis tidak bisa dipahami maksudnya tanpa kita mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab, ya. Qala Ibnu Salah berkata, yang bagi lil muhaddis, ya, sepatutnya bagi orang yang berbicara, alla yarwi hadithuhu bi qiraatil lahan, dia tidak meriwayatkan ucapannya dengan bacaan yang salah. Kalau kata Dr. Yusuf Qardawi dalam Saqafatud Da'iyah, kalau saya dengar khutbah Jumat, itu khatib bacanya salah sebut, itu kuping saya kayak disentil-sentil, ya. Tsumma ruwiya an Abi Dawud qala sami'tu al-Asma'i, kemudian diriwayatkan dari Abi Dawud, ya, berkata sami'tu al-Asma'i, aku mendengar al-Asma'i berkata, inna akhwafu, ya, ma akhafu ala talibil ilmi idza lam ya'rif an-nahwa ayadkhula fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, aku takutkan, ya, atas seorang pelajar ilmu, apabila dia tidak mengetahui ilmu nahu, dia masuk dalam kategori sabda Nabi ini, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu disebutkan, nah, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Li'annahu lam yakun sallallahu alaihi wasallam yalham, karena Nabi itu tidak salah dalam tutur bahasanya. Fa mahma ruwiyat anhu, ya, wala hanta fihi kadzabta alaihi, ya. Jadi ketika Anda meriwayatkan, atau kapan saja Anda meriwayatkan hadis,
walahan tafi dan Anda melakukan kesalahan, Bapak nyebutin hadis salah baca, ya, kadzabta alaihi, Anda berarti dusta kepada Nabi. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata begini, ditutup dengan syair, man fatahun nahwu fadzaka al-akhrasu, barang siapa yang tidak memiliki ilmu nahwu, itulah orang yang bisu. Wa fahmuhu fi kulli ilmin muflisu, dan pemahamannya, ya, fi kulli ilmin, kepada setiap ilmu, muflisun. Wa fahmuhu fi kulli ilmin muflisun, muflis bangkrut, ya. Wa qadruhu bainal wara maudu'un, dan kedudukan ilmu nahu baina, di tengah-tengah orang banyak, itu maudu'un. Gimana? Wa qadruhu bainal wara maudu'un, dan kedudukannya di tengah orang-orang itu rendah. Wa in yunazir fahuwal maqtu, jika dia berdebat, ya, maka dia akan kalah. Oh, maksudnya kalau orang-orang menganggap ilmu nahwu itu lemah, kalau nanti dia berdebat dia akan kalah karena dia enggak tahu. La yahtadi li hikmatin fi dzikri, ia tidak mampu untuk apa? Ini, memahami hikmah fi dzikri, dalam nasihat. Wa malahu fi ghamidin min fikrin, dan dia tidak memiliki kemampuan dalam memahami, ya, min fikrin, dalam memahami apa? Pemikiran yang ghamid, yang sulit. Nah, kalau dia kagak punya ilmu nahwu, maka ketika baca Fathul Mu'in ini kan udah ribet tuh. Nah, dia nggak bisa mampu untuk memahami kata-kata atau pemikiran-pemikiran yang ghamid. Asalnya min fikrin fi ghamidin, pemikiran yang sulit untuk dipahami. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahuinya. Syekhuna As-Sayyid Utsman Syata tilmidul muallim, ya, guru kami Sayyid Utsman Syata, murid daripada si muallim. Allahu a'lam bissawab. Fajri, Martin Fajri, ganti tema.